Assalamualaikum. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dadamil yang diwakili Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua Palurah siap, sejawat, Ketua RW se Pancoran, mudah-mudahan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, yang kami muliakan tentunya warga Belakasa. Karena saya dikasih 2 menit, jadi saya ingin ngasih tahu ke Pak Camat tentunya tentang demografi aja ya Pak. Bahwa RW 23 itu adalah RW yang paling bontot di Kelurahan Depok. Kami mempunyai 3 RT, kami mempunyai 214 kapling, 10 kapling masih belum laku. Bapak-bapak kalau beli boleh sebagai warga kami. Selanjutnya kita ada fasilitas umumnya, kita ada masjid, alhamdulillah lengkap. Waduh, lama-lama nih. Selanjutnya kita punya yang sudah terbangun itu ada 180, yang terhuni ada 160 rumah lebih kurang. Sementara yang menempati atau yang ada di Belakasa dari mulai pegawai biasa, pegawai sampai pegawai tingkat menteri. Jadi di sini ada warga kita yang tingkat menteri di sini. Terus umumnya di sini warga itu adalah dalam keadaan masih bekerja penuh. Yang sesaya mungkin kurang dari 10%. Sesaya ngacung 1, 2, itu sesaya Pak. Yang lain dalam keadaan energik. Nah jadi ini mohon kepada Pak Lurah ini dukungannya. Gimana kalau warga yang energik itu mau dikasih apa kita? Jadi kita kalau kata Pak Lurah selalu dikasih tahu bahwa kita itu RW yang ogohan katanya. RW yang apa Pak? Kolokan. Padahal kita tidak kolokan Pak. Kita bontot, tetapi kita yang namanya COVID dulu kita mandiri, ya kan? Terus ya pokoknya hal-hal yang baiknya lah kita coba sumbangkan kepada Pak Lurah, dan dari mulai Pak Lurah Pak Audi, terus Pak Lurah Pak Mustaqim, sampai Pak Lurah yang sekarang Pak Herman, alhamdulillah kita selalu ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan kelurahan tentunya. Saya pikir kalau Pak Camat itu yang kami sampaikan. Selanjutnya karena ini waktu lebih dari 2 menit, jadi kita nggak bisa. Saya tutup aja dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini dalam berbuka ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dalam rangka kita juga memenuhi kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang sebetulnya mau masuk di hari 8 karena kalau dihitung kelamaan, kalau nggak dihitung tahu-tahu juga besok lebaran. Yang kedua pada zaman Kecamatan Pancoran Mas, kami Forkopimda, kemudian Pak Nasamid, diwakili Pak Hengki, Pak Bisa, Kelurahan Depok, kemudian juga tuan rumah Pak RW Forkopimda serta warga Kelurahan Depok, khususnya di Perumahan Belakasa, kemudian para lurah serta Kecamatan Pancoran Mas yang hadir pada sore hari ini, Ketua DMI, Ketua MUI, tingkat kelurahan. Kalau kecamatan Pak Kiai sama nanti kemungkinan masih berjalan. Kemarin juga hadir sore. Kemudian juga para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Depok khususnya di Purwodadi yang kami banggakan, dan serta juga warga, para jemaah, bapak ibu,
warga Minahasa di RI 23 ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami beserta rombongan mewakili Forkopimda mengawali sambutan dalam rangka kegiatan Safari Ramadan yang sudah kita laksanakan. Ini sudah yang keempat di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas. Tentunya tujuan yang pertama adalah menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi dengan warga dalam rangka mendekatkan diri antar umarok di lingkungan Forkopimda maupun di kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas khususnya pada warga, dan juga selain itu juga menjalankan ibadah kita nanti melaksanakan kegiatan sholat berjamaah bersama baik sholat maghrib, yang kita nanti sholat isya dan sholat tarawih. Dari kami mewakili Forkopimda tentunya sesuai dengan tugas pokok kami dalam rangka menjaga Kamtipmas di wilayah kita. Seperti saya sampaikan beberapa saat kegiatan yang lalu, alhamdulillah dalam segi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, keagamaan di wilayah kita ini masih berjalan dengan kondusif. Alhamdulillah, perhelatan akbar pesta demokrasi, kehidupan politik kita juga masih dalam tahap penghitungan di tingkat nasional, namun secara khusus di lingkungan kita, baik Kelurahan Depok khususnya, kemudian juga Kecamatan Pancoran Mas sudah berjalan dengan aman. Kalau memang ada kekurangan ini dan itu, tentunya juga dapat dipenuhi dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Inilah yang menjadi perhatian kami. Kemudian terkait dengan kehidupan sosial, memang kalau melihat dari karakteristik demografi disampaikan oleh Pak RW, kami juga melihat kalau dari segi manajemen security untuk wilayah Belangkasa ini harusnya seperti wilayah terbatas. Restriksi areanya sebetulnya sangat secure, dalam arti tidak boleh sebetulnya ada kejadian-kejadian gangguan Kamtipmas terkait kejahatan harusnya. Tapi alhamdulillah ya, kami belum pernah kecuali di gerbang. Nah, kalau gerbangnya ini tempat bersilaturahmi, bersentuhan antar kelompok, ya di RW 6 ikutnya ya berarti ya. Di gerbang sana, di depan sana itu menjadi perhatian kami, termasuk di seberangnya. Memang ada beberapa 2 RW kalau nggak salah itu ikut Sukamajaya, ikut Sukamajaya di sini. Tapi tidak ada masalah, namun yang penting kerukunan antar warga itu berjalan dengan baik. Saya singkat saja terkait dengan Kamtipmas di wilayah kita, memang untuk mendekati bulan suci Ramadan awalnya itu kasus ramol cukup tinggi, pencurian. Kemudian pada saat memasuki bulan suci Ramadan hari pertama itu ada penurunan. Tapi seiring dengan berjalan, karena kita juga hidup di kota besar, di pusat kota Depok ini, Kelurahan Depok ini adalah pusatnya Pancoran Mas. Di situ ada kantor wali kota, kantor Polres dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan kepada pelaku-pelaku ini merubah polanya untuk kepentingan yang sebetulnya tidak bagus, tidak baik, namun mereka juga memerlukan itu untuk persiapan lebaran. Jadi begitu penurunan kasus curanmor, sekarang naik mulai hari pertama ini sudah kasus pencurian rumah kosong pada saat warga ini melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, ini kami sampaikan kepada para warga untuk senantiasa melengkapi, tentunya juga pasti kemungkinan kalau di lingkungan sini pasti ada CCTV dan sebagainya, kemudian juga memberdayakan potensi yang ada tenaga security untuk maksimal patroli pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, termasuk juga kegiatan lainnya. Kemudian kalau terkait dengan kegiatan sosial budaya, alhamdulillah keagamaan juga tadi kita ketahui bersama bahwa lingkungan kita ini sangat heterogen, banyak sekali khususnya di Kelurahan Depok, baik itu keberagaman terkait dengan agama maupun budaya. Jadi kami mohon kepada warga untuk kita senantiasa menjaga kerukunan itu, menjaga kebinekaan itu, tentunya juga sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang kita lakukan. Saya kira itu, ini udah mulai jam 6 Pak. Sama nanti saya kehabisan pas yang kultum kasihan.
Sekali lagi kami pesan kepada warga, mari kita jaga kamtipmas kondusif di wilayah kita ini. Semoga kita bisa dapat hidup dengan damai, tentram, dan tentunya juga kepada generasi penerus bangsa kita jaga sama-sama, karena juga kasus-kasus tawuran ini masih mulai timbul, terutama alasannya mau ibadah, bawa sarung tapi ternyata diikat, sarungnya diikut-ikut dikasih batu dan sebagainya. Untuk wilayah Depok belum, kalau Cipayung sudah mulai nampak, sudah mulai ada perkembangan. Insya Allah tidak sampai terjadi, sampai kita merayakan ibadah nanti menjelang Idul Fitri, kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan sholat Id, kemudian juga silaturahmi tanpa adanya kejadian-kejadian yang fatal. Sekali lagi kami terima kasih. Tentunya paling terakhir mohon maaf tadi tersebut Ketua DKM Masjid Al-Fat yang ada di Kelurahan Depok di RW 23 ini. Terima kasih atas tempat yang disiapkan dan disediakan. Tentunya apabila ada kekurangan atau hal yang lain, kami mewakili Forkopimda memaklumkan permohonan maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi semoga silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka saya berbahagia karena orang-orang soleh banyak di sini. Amin. Dari pejabatnya sampai umatnya. Alhamdulillah. Semoga Masjid Al-Fat penuh berkah. Ketua DKM, Abah Hermana, Abah RW menyambut kedatangan para hadirin begitu antusias. Komunikasi ke saya terus. Apa yang harus disampaikan? Ya, alhamdulillah ini bukti bahwa kita semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamunya. Satu-satunya yang saya tahu rumah Pak Lurah Herman, saya sudah tahu rumah beliau. Yang lain belum, insya Allah nyusul. Rumah beliau sudah tahu ya, di daerah mana, Pak Herman? Kampung Cikupu, Kurang Jaya. Tapi hafal, saya hafal. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Tanpa berpanjang kalam, saya langsung ingin sampaikan karena materi kita yang singkat ini judulnya Pemimpinnya Rakyat Menurut Islam ya. Saya menyampaikan sebelum saya sampaikan ayat-ayat yang dibaca dari Qori kita tadi ya, bahwa pemerintahan Umar bin Khattab pernah membuat peraturan fenomenal tercatat dalam sejarah. Yang pertama, ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, peraturan yang pertama, pejabatnya tidak boleh memakai kendaraan mewah. Aman nih, aman. Tapi ini pemerintah Umar ya. Yang kedua, pejabat-pejabatnya dilarang memakai pakaian yang mahal. Kayaknya murah-murah semua nih. Tanah abang semua kayaknya ya. Kelihatan itu tipis-tipis. Baik. Kemudian yang ketiga, pejabatnya dilarang makan makanan enak. Nggak tahu ntar buka puasa enak kali. Masya Allah. Yang keempat, pintu rumah pejabat tidak boleh tertutup kalau rakyat yang memerlukan. Itu peraturan fenomenal yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah, ini masya Allah RW kita Mbak Hermana sangat merakyat nih, ya luar biasa. Makanya hampir 3 periode nih. Ya, alhamdulillah. Dan beliau juga Pak Camat beserta para umaro yang lain, Abah Hermana ini selain RW juga pernah menjabat Ketua DKM pertama Mencelfat. Yang kedua, ini hadir semua nih Ketua DKM-nya. Ini beliau yang di depan kita, Bapak Abdul Halim. Yang baru nih yang ketiga itu Bapak Zainal nih, masya Allah. Jadi semua DKM di sini nih, jarang-jarang ada nih. Ada 3 DKM ya. Alhamdulillah. Yang penting nggak ada 2 matahari kembar. Alhamdulillah, masya Allah. Kemudian ada kisah menarik dari Sayyidina Umar bin Khattab waktu jadi khalifah. Ada satu utusan kaisar
Kan dulu Islam itu disegani. Dulu itu raja-raja Persia, Romawi, pokoknya kerajaan-kerajaan dulu itu sangat takut dengan pemerintah Islam, bukan dalam arti takut ini ya, tapi disegani ya, disegani ya, sehingga Kaisar mengutus utusannya satu orang untuk mendatangi Khalifah Umar. Seperti apa kehidupannya? Ternyata utusannya ini datang, ditanya sama orang-orang Madinah, kemana raja kalian? Kami nggak punya raja, kami punyanya Amirul Mukminin. Beliau sedang berada di pinggiran kota Madinah. Cari aja, pokoknya di batu kerikil, di atas batu kerikil, di bawah pohon, cari, pasti ada dia di situ. Ternyata Khalifah Umar sedang tidur di alas yang beralaskan kerikil. Kaget, utusan ini kaget sekali. Lah, beda dengan raja kami. Raja kami nggak pernah tidur di atas kerikil, nggak pernah tidur di bawah pohon. Kasur rumput di istana yang megah. Lalu kata utusan Kaisar ini, kamu bisa tidur dengan nyenyak di mana saja, tidak ada takut yang didemo ya. Karena engkau bisa menegakkan hukum dengan adil. Ketika seseorang bisa menegakkan hukum dengan adil atau melakukan keadilan, maka di situ dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sementara raja kami zalim, dia jangankan tidur di alas kerikil atau di bawah pohon, tidur di kasur rumput aja nggak bisa, khawatir karena dia zalim. Jadi keadilan itu bisa menciptakan yang namanya ketenangan ke dalam hati rakyat dan juga bisa menciptakan ketenangan di hati para pemimpin. Insya Allah pemimpin kita semua adil, khususnya yang berada di depan kita semuanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penegak kebenaran karena Allah taala dan jadilah kalian saksi yang adil. Ya. Wala yajrimannakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berbuat adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena keadilan itu dekat dengan takwa. Wa taqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini contoh pemimpin berakyat menurut Islam, yaitu langsung dicontohkan oleh sahabat Nabi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih banyak lagi ya kisah-kisah di mana Umar bin Khattab sebagai pemimpin mampu menegakkan keadilan kepada siapa saja. Jangankan kepada orang Islam, non-Muslim saja beliau tegakkan dengan seadil-adilnya. Apapun, ya. Makanya ketika pemimpin tidak berlaku adil, disitulah akan terjadi ketidaktenangan. Itu jamaah, ya. Kemudian 3 menit lagi nih, cepat amat ya. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 159 yang juga tadi kita telah dengar bersama, Qori membaca dan sangat dulu, Allah berfirman. Nah kalau ini Allah bercerita sosoknya Nabi Muhammad SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalaulah bukan rahmat dari Tuhan Muhammad, kamu tidak bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi kelemah lembutan Nabi Muhammad sebagai pemimpin itu berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat untuk Nabi Muhammad dan rahmat untuk seluruh alam. Itu kelembutan. Jadi pemimpin yang lembut itu baik, pemimpin yang lembut itu bagus. Perhatikan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, mohon maaf. Kalimat berikutnya, walaupun tafadhal ghalidul qalbi lan tadu min hawlik. Jika sekiranya kamu Muhammad berkata kasar, bersikap kasar dan berhati keras, pastilah orang-orang yang ada di sekelilingmu pergi akan meninggalkan kamu. Jadi pemimpin yang omongannya kasar, pemimpin yang sikapnya kasar, hatinya keras, pasti terjadi gesekan. Pasti masyarakat sebagiannya itu tidak suka. Kalaupun ada masyarakat yang suka dengan pemimpin yang kata-katanya kasar, yang hatinya keras, itu bukan karena cinta, tapi karena terpaksa dan karena tekanan, mau nggak mau gitu. Ada nggak kayak begitu? Pernah ada dulu di Jakarta.
pemimpin yang sebelum yang jadi calon presiden sekarang ya. Itu pernah kata-katanya tidak baik, ya, kata-katanya kasar, sehingga terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Tidak mengayomi dan tidak ada. Dasarnya jamaah dirahmati Allah, kalau kita baca tafsirnya, Fidiril Quran, kemudian Ibnu Katsir, bahwa masyarakat siapapun kita itu suka dengan naungan kasih sayang, naungan cinta, dan kelembutan dari pemimpin. Jadi ketika umat ini semuanya orang-orang beriman, lembut, ya, lemah lembut, itu bagus, dicintai. Apatah lagi pemimpin yang memiliki rasa cinta di dalam lembut lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling dibenci oleh Allah ketika orang berkata kasar, bersikap kasar, melebihi pemimpin yang berkata kasar dan bersikap kasar. Jadi Allah akan benci kepada pemimpin-pemimpin yang bersikap kasar, berhati keras. Gitu jamaah yang dirahmati Allah. Fa'fu anhum. Nah, ayatnya memerintahkan, ini kan asbabun nuzulnya ayat ini Al-Imran 199, ini terkait perang Uhud kan? Perang Uhud. Kemudian setelah itu gagal ya peperangan, kemudian Nabi Muhammad diingatkan untuk fa'fu anhum, ya kan ada sahabat yang tidak respon terhadap perintah Nabi ya. Nah, gitu. Jadi itu begitu ya. Nah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Kemudian apa? Setelah itu fa'fu anhum wastaghfirhum, mohon ampunan untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermasalah dengan mereka. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, umaranya, ulamanya suka berdiskusi, suka bermusyawarah, sehingga bisa menemukan jalan keluar kalau ada menghadapi masalah. Kalau sudah musyawarah, nggak boleh ada disesali. Ambil keputusan itu setelah musyawarah apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad, kalau sudah keputusan dibuat, maka harus diterima dan bertawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Demikian dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ini sebenarnya kita langsung tutup dengan doa. Iya, karena sudah adzan maghrib. Sebenarnya bukannya langsung bismillah, ntar baca Allah malakasuntunya pas makan. Ya, sekarang kita baca doa ini aja dah. Semoga kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, ya, di atas kesehatan dan ketaatan. Rezekinya Allah luasin, anak cucu turunnya soleh dan solehah. Pemimpin-pemimpin yang ada di depan kita ini semuanya adil, amanah, jujur, dan merakyat insya Allah. Dan datangnya bukan hanya bulan Ramadan, insya Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga datang. Mari kita tutup dengan doa Al-Qur'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.